Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Teman-teman syabab dan kaum muslimin dimanapun anda berada, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, salah satu bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kita ketahui bahwa di dalam bulan Dzulhijjah Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan perintah di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah dan sembelihlah hewan kurban, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, menyembelih hewan kurban ini merupakan sesuatu atau amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sebagaimana ijma' para ulama. Menyembelih hewan kurban disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun kedua Hijriah, di mana di tahun ini Allah juga Subhanahu wa taala mensyariatkan salat Idul Fitri dan Idul Adha. Juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan zakat mal. Dan tidak perlu kita ragukan lagi ikhwatal iman bahwa menyembelih hewan kurban memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun di dalam hadis ini ada sedikit riwayat yang perlu dikritisi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila ibnu Adam yawman nahri 'amalan ahabba ila Allah 'azza wa jalla min hiraqati dam. Wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah 'azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'ala al-ardi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada amalan yang lebih utama dilakukan oleh seorang hamba pada hari Id melebihi menumpahkan darah hewan kurban. Maka hewan kurban ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, dengan bulunya dan kukunya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia akan sampai menyampaikan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala, sebelum tetesan darah hewan korban tersebut sampai ke bumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hikmah di balik menyembelih hewan kurban. Hikmah yang pertama adalah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka kalau kita kembali berfikir berapa banyak kesedihan yang Allah Subhanahu wa taala ganti dengan rasa senang, berapa banyak kesulitan yang Allah Subhanahu wa taala ganti dengan kemudahan, berapa banyak masalah-masalah yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Maka mengeluarkan hewan kurban, berkurban di hari Id merupakan bentuk rasa syukur kita atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian hikmah yang kedua adalah sebagai bentuk menghidupkan syiar dan syariat yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, juga yang disiarkan dan dilestarikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang ketiga ikhwatal iman, di antara hikmah melakukan ibadah hewan kurban adalah untuk mengingat kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam sabar walaupun perintah itu harus dengan mengorbankan putranya, menyembelih putranya. Dan kesabaran ini terkadang tidak bisa kita lakukan. Nabi Ibrahim alaihissalam melakukan kesabaran walaupun dia diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Akan tetapi terkadang kita tidak mampu bersabar walaupun hanya sekedar untuk mengorbankan harta kita dengan seekor kambing yang harga 3 juta atau mungkin 4 juta. Maka ini membandingkan jauhnya, memberikan betapa jauhnya jarak iman kita dengan kualitas iman kita dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu yang keempat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwa ibadah kurban itu lebih utama daripada mengeluarkan harta, sedekah harta yang seharga dan senilai dengan hewan kurban tersebut. Maka seharusnya ini menjadi motivasi kita untuk berlomba-lomba dan merutinkan ibadah kurban setiap tahunnya. Maka silahkan di bulan Dzulhijjah ini kita kembali memupuk semangat kita untuk menyembelih hewan kurban, kembali menghubungi tempat-tempat
penjualan hewan kurban dimanapun berada. Dan kami sebagai informasi ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dari tim Syabab kami juga memiliki kandang di Bogor, dan kami menerima pembelian hewan kurban juga insyaallah siap untuk menyalurkannya. Kami memiliki kandang yang luas, kemudian bersih, dan kambing-kambing kami terawat. Maka silahkan bagi yang ingin membeli kambing di Syabab untuk keberlangsungan channel dakwah kami persilahkan. Mungkin hanya itu saja. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.